Alhamdulillah. Jadi di sini saya mau minta wejangan, Mas. Jangan. Ya, Sharing saja. sharing siap kan, Hmm. Mas. Ini lagi rame ini pembahasan tentang komunitas di dalam SH Mas. Nah, yang saya lihat Mas Bagus ini beliau ini juga termasuk dekat dengan orang-orang komunitas ya, dengan siapapun beliau dekat. Ini bagaimana tanggapan Mas Bagus tentang himbauan larangan komunitas di SH? Oh gitu. Oke. Makasih Mas Yeni. Siap. Jadi pertama kita harus paham dulu bahwa negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjamin kebebasan setiap orang untuk berserikat dan berkumpul. Jadi ya kita harus hargai itu juga. Kalau ada saudara-saudara kita, adik-adik kita membuat komunitas, ya monggo. Cuman sebaiknya tidak menggunakan nama atau atribut desa. Oh, siap. Karena kenapa? Karena kalau menggunakan atribut desa membawa konsekuensi. Ada konsekuensinya. Ya konsekuensinya ada. Konsekuensinya yang jelas adalah menjaga nama baik desa. Jadi kalau kita lihat ajarannya Mbah Harjo dulu, beliau ini kan perang melawan Belanda nih, sebagai termasuk pahlawan perintis kemerdekaan. Berarti beliau ini kan berbuat untuk masyarakat. Nah, kalau ada komunitas tapi tindakannya malah meresahkan masyarakat, Niatnya baik. ya niatnya baik tetapi Pas di lapangannya prakteknya lah karena masa banyak, ya akhirnya terpengaruh miras, ya mohon maaf ini. Ya, siap. Terus nanti lalu apa player-player. Nah ini sudah bukan niat baik lagi. Meskipun acara dikemas dengan bahasa santunan atau bakti sosial atau apapun, tetapi kalau sudah ada tindakan yang meresahkan masyarakat, Mengganggu jalan juga. mengganggu jalan, menghabiskan jalan malahan, bukan mengganggu lagi tapi menghabiskan jalan, berarti itu sudah melenceng atau bahkan berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh Mbah Harjo. Jadi harusnya warga Satrate paham bahwa kita ini berbuat untuk masyarakat. Jangan sampai malah meresahkan, apalagi menakutkan masyarakat. Ini yang nggak pas. Jadi kalau berkomunitas silahkan, tetapi kalau menggunakan atribut Satrate, bawa bendera, Pak, ya tolonglah jaga nama baik Satrate. Sama sih saya nggak dengan Satrate. Berarti kalau ada yang tindakan anarkis seperti itu, meresahkan, menakutkan, bahkan sampai mengganggu masyarakat, merusak, nah itu jelas itu khianat terhadap ajaran Satrate. Oh, berarti yang dimaksud berkhianat itu adalah yang merusak, Mas ya? Nah yang ya otomatis yang tidak memayu rahayu yang bawono lagi, tapi sudah merusak itu sudah bertentangan dengan ajaran itu. Tapi kalau mereka yang masih baik-baik aja di komunitas tidak ada masalah, nah itu gimana, Mas? Ya, nah bagi saya tidak ada masalah. Kebetulan saya seringlah istilahnya ngopi sama makan bareng adik-adik komunitas itu, saya sampaikan, jika panjenengan itu masih sayang dengan Satrate, ya yuk kita jaga nama baik Satrate. Dan demikian juga harapan saya kepada, mungkin kalau saya ketemunya ya komunitas yang ada di Madiun, demikian juga komunitas yang di luar Madiun. Ayo kalau kita masih sayang dengan Satrate, mari jaga nama baik Satrate. Kita wujudkan keinginan cita-cita para pendahulu, di mana nanti harapannya adalah bisa ikut memayu rahayuning bahwa menjaga ketentraman yang ada di dunia ini. Cara menanggulanginya gimana, Mas? Apakah mengumpulkan ketua-ketua komunitas, apakah ada himbauan dan lain-lainnya, itu gimana? Jadi kalau masih ada ya, ini kan masih banyak kan? Di Satrate ini kan hubungan antara yang sepuh sama yang muda, dan kakak dan adik. Iya. Ya paling sering diajak ngopi saja lah. Jadi manusia itu khilaf itu wajar, proses hidup itu mesti ada khilaf. Terlebih adik-adik yang masih muda ini kan proses pencarian jati diri. Bukan langsung kita musuhi, tidak, tetapi sering kita ajak, kita rangkul, kita ajak ngobrol. Jadi nek kelakuanmu kayak ngono, kira-kira masyarakat seneng atau tidak? Kira-kira masyarakat itu tambah sayang, tambah senang dengan Satrate atau tidak? Jadi kembali ke jati diri, ini adalah kembali ke jati diri bahwa kita ini warga Satrate bisa hidup bermanfaat bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Jadi ya itu. Siap. Gimana, Mas ya? Tapi mereka nih kadang ya masih tetap dengan komunitasnya. Ya. Yang mereka masih berkeras dengan komunitasnya itu gimana? Proses ya. Jadi pendewasaan. Jadi gini, kemarin saya sering ngobrol dengan aparat. Mereka itu juga mencermati, ternyata yang masih seperti itu biasanya 1 sampai 3 tahun
sejak pengesahan. Setelah itu mereka akan lerem. Nah, kita sebagai kakak ini ya mempercepat proses itu biar tidak perlu terjadi sesuatu yang anarkis. Dan ternyata ya, setelah saya amati juga Mas, bukan cuma Esa Trate yang melarang komunitas, PSHW, ya, IKS, Paganusa juga melarang komunitas. Karena dampaknya ini kan kadang memprovokasi medsos. Jadi kadang Betul, apa yang seakan-akan tampil di medsos itu sudah dianggap suatu kebenaran, padahal itu belum tentu. Nah, begitu mudahnya orang mengaku nama sebagai anggota perguruan A, lalu mencaci yang lain. Yang lain juga gampang banget terprovokasi. Ayo lur, kumpul segala macam. Biasanya yang muda-muda banget Mas. Nah, tetapi begitu saat dilacak, itu sebenarnya hoax semua, tidak ada yang benar. Yang memprovokasi siapa, yang berantem siapa, nanti yang dihukum oleh aparat siapa, tidak jelas semua. Nggak jelas semua. Nah, kan kasihan yang organisasi. Itu kan kasihan gitu. Kemarin juga gitu. Jadi Mas Rosadin kumpul di Polda Jatim, diundang, disampaikan terkait aparat kerawanan perkelahian antar dianggap antar perguruan, dianggap perguruan. Kebetulan dari dulur-dulur dari KS, dari Tunas Muda pun menyampaikan, loh kami sesama pengurus sering kumpul. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Rukun aja. Jadi rukun saja. Yang jadi bahkan dari saudara Tunas Muda menyampaikan, kami sebenarnya Mas Rosadin Kacap Surabaya ini sering kumpul. Dan kalau ada permasalahan kita bahas bareng. Jadi artinya yang berantem itu bukan perguruannya, bukan institusinya, tetapi oknum yang mungkin karena permasalahan pribadi lalu mencoba menarik seakan-akan menjadi permasalahan mengajak massa. Ya, permasalahan institusi. Padahal institusi tidak pernah ada permasalahan apa. Gitu. Nah, jadi dulur ya, saya rasa ya dewasa sedikit lah. Ajaran pasti mengajarkan kita suatu hal yang baik. Nggak ada ajaran organisasi manapun mengajarkan suatu hal yang jelek. Ya. Karena yang jelek itu ada pada diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita mengembangkan organisasi, menjaga organisasi itu dengan hal yang baik. Jadi langkah apa selanjutnya nih Mas? Kalau saya ya adik-adik itu sering diajak ngobrol, kita wujudkan dalam prestasi. Ya, jadi kalau kamu sayang dengan Esa Trate, ayo tunjukkan. Kami atlet aja nggak buat komunitas Mas. Tapi kalau atlet buat atlet ster, nggak ada kami buat komunitas. Jadi kalau kita istilahnya mau berbuat demi organisasi, demi perguruan, ya mari kita tunjukkan dengan nama baik, dengan berbuat baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat sayang dan cinta kepada institusi. Iya, siap. Mungkin itu Mas Dini. Oke. Bisa saya sampaikan. Siap. Terima kasih Mas Bagus atas sharing-sharingnya dan nasihatnya ya. Terakhir ada yang ingin disampaikan nggak sebelum saya tutup? Ya, itu saja Mas Dini. Jadi kalau kita sayang dengan Esa Trate, mari jaga nama baik Esa Trate. Mari kita wujudkan bahwa kita ini di Esa Trate diajak untuk bisa berbuat bagi masyarakat, bisa mengayomi masyarakat. Siap. Terima kasih. Itu Mas Dini. Siap. Oke, dulur ya. Jadi dapat saya simpulkan secara singkat. Nah, lebih baik kita majukan nama organisasinya daripada kita membesarkan nama komunitasnya. Dan kita memang tidak melarang juga komunitas ya, tapi jangan ada komunitas itu yang menyangkut pautkan dengan nama organisasi. Takutnya yang dikhawatirkan organisasi yang jelek. Walaupun niat dulur itu pasti nggak akan ada untuk menjelekkan organisasi itu sendiri. Ya, bagaimana caranya kita akan menaikkan, menjunjung tinggi nama Esa Trate. Oke, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.